Selamat datang di Jejak Gaib. Di balik sunyi malam dan langkah seorang pencari burung, tersimpan kisah nyata yang tak pernah terduga. Dalam gelap hutan dan dinginnya angin malam, ia menyadari bahwa suara yang mengikutinya bukanlah suara binatang, melainkan sesuatu yang tak kasat mata, namun nyata. Malam itu, pencari burung melangkah di tengah hutan gelap. Tapi, setiap jejak kakinya selalu dibalas dengan langkah lain di belakangnya. Hingga ia sadar, ia tidak sedang mencari burung, justru dialah yang sedang menjadi buruan. Sebelum kisahnya dilanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Malam itu, hutan bambu di pinggir desa tampak sunyi. Hanya ditemani kabut tipis dan suara gesekan daun yang sesekali berbisik pelan. Adam, seorang pencari burung malam, berangkat bersama pamannya, Wawan, untuk mencari burung yang biasa mereka konsumsi. Dengan sebuah senter kecil di tangan, mereka melangkah pelan di jalan setapak, menyusuri gelap yang seperti tak berujung. Tidak ada suara burung, tidak ada hewan malam, bahkan jangkrik pun seolah enggan bersuara. Hanya keheningan. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba, bruk, sebuah pohon bambu tiba-tiba roboh tepat di depan mereka, menghalangi jalan setapak. Tidak ada angin, tidak ada retakan batang. Pohon itu jatuh begitu saja, seolah sengaja menghadang langkah mereka. Adam berdiri kaku, sementara Wawan hanya terdiam, menatap bambu itu tanpa berani berkata apa-apa. Perlahan, Adam melangkah mundur, satu langkah. Dan saat itu juga, pohon bambu itu berdiri kembali, tegak, seolah tidak pernah tumbang. Adam mulai gelisah, namun ia memberanikan diri melangkah maju satu langkah lagi. Dan kembali, bruk, pohon itu roboh lagi, menghalangi mereka di tempat yang sama. Suasana menjadi semakin dingin, angin seolah berhenti, dan udara di sekitar terasa berat menekan dada. Adam mundur, pohon itu berdiri. Adam maju, pohon itu tumbang kembali, seolah ada sesuatu yang sedang bermain dengan langkah mereka. Dengan nafas bergetar dan sisa keberanian yang hampir habis, Adam berkata pelan, namun tegas, "Kalau terus begini, kamu akan saya tebang." Untuk beberapa saat, hutan kembali sunyi. Tidak ada daun bergeser, tidak ada batang bergerak. Hingga akhirnya, pohon bambu itu tidak roboh lagi. Jalan setapak kembali terbuka. Namun, dari arah kegelapan, di balik rumpun bambu, terdengar tawa lirih seorang perempuan, pelan memanjang. Semakin lama, semakin menjauh. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang dingin dan mengejek. Setelah memastikan pohon bambu yang tadi tak lagi bergerak, Adam dan Wawan kembali melanjutkan perburuan. Nafas mereka terdengar jelas di udara malam yang kian menusuk. Langkah demi langkah, mereka semakin jauh dari jalan setapak yang biasa dilalui warga. Cahaya senter menari di antara rimbun daun, memecah kegelapan yang begitu padat. Sesekali terdengar gesekan ranting, entah karena angin
atau sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Adam mengarahkan senter ke salah satu dahan yang tinggi. Di sana, seekor ayam-ayaman tampak bertengger tenang, bulunya berkilau samar di terpa cahaya. Tanpa pikir panjang, Adam mengangkat senapan anginnya. Sasaran terkunci. Dor! Suara tembakan memecah malam. Burung itu jatuh membentur tanah. Suaranya terendam dedaunan kering. Tak lama kemudian, dari jarak 5 meter, senter milik Wawan berkedip-kedip, kode yang sudah mereka pahami sejak lama. Wawan juga menemukan buruannya. Adam bergerak mendekat. Lagi-lagi, nafas ditahan, pelatuk ditekan. Dor! Hening kembali menyelimuti hutan. 2 ekor ayam-ayaman kini sudah di tangan. Burung itu mereka masukkan ke dalam karung usang sudah disiapkan sebelumnya. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Namun rasa puas belum cukup. Mereka terus melangkah lebih dalam. Cahaya senter kini terasa kian kecil. Ditelan gulita hutan tua. Di antara gelap dan bau tanah basah, Adam tiba-tiba menghentikan langkah. Hidungnya menangkap sesuatu. Wangi manis khas buah matang. Ia menoleh. Di salah satu sisi, sebuah pohon nangka berdiri besar dan tua. Di bawah pohon terdapat amben kayu, tempat singgah yang mungkin dibuat pemilik kebun. Di dahan terendah menggantung sebuah nangka besar, matang, retak sedikit di ujungnya. Aromanya begitu menggoda. Adam tersenyum kecil. Rejeki nomplok, gumamnya pelan. Tanpa ragu, ia memanjat naik. Tangannya menyentuh nangka itu. Buahnya hangat, seolah baru saja dijemur matahari. Padahal malam begitu dingin. Ia meletakkannya di atas amben. "Nanti pulangnya kita bawa," katanya ke Wawan. Wawan hanya mengangguk. Namun matanya tampak gelisah, seolah ada sesuatu yang tak ingin ia ucapkan. Mereka kembali melanjutkan perburuan. Semakin dalam, semakin jauh, semakin sunyi. Jam bergulir, pukul 3 dini hari. Namun tak ada lagi burung lain yang muncul. Hutan terasa berbeda, terlalu diam, seperti sedang mengamati. Akhirnya mereka memutuskan pulang. Langkah kaki diarahkan kembali ke pohon nangka tadi. Tujuan mereka jelas, mengambil buah yang ditinggalkan. Wawan yang bertugas mengambil nangka itu, sementara Adam menunggu di jalan setapak berjarak sekitar 5 meter dari pohon nangka. Namun tiba-tiba, Adam yang sedang menghisap rokok melihat ke arah Wawan yang menyalakan senter berkedip-kedip. Adam sudah tahu maknanya. Senter berkedip artinya ada makhluk astral yang dilihat. Adam langsung menghampiri. Langkahnya terhenti. Benar saja, buah nangka itu masih ada di atas amben. Tapi ia tidak sendiri. Sosok kuntilanak duduk manis di samping buah nangka itu. Dia duduk di atas amben sambil memainkan kakinya yang tampak pucat. Rambutnya aut-autan, wajahnya hancur dengan darah yang terlihat masih menetes. Bola matanya terlihat hampir lepas. Mengerikan. Wawan yang lebih dulu melihat kuntilanak itu terlihat kaku mematung. Adam yang datang kemudian juga sama. Tubuhnya terasa membeku. Tidak bisa berbuat apa-apa. Nafasnya pendek, matanya terpaku pada sosok mengerikan itu. Kuntilanak itu berdiri tak jauh dari mereka. Rambutnya terurai panjang, menutup sebagian wajahnya yang hancur. Gaunnya lusuh,
menggantung seperti kain basah yang tertiup angin malam. Perlahan, perlahan, kepalanya menoleh. Suara lirih, seperti bisikan angin bercampur tangis, terdengar dari arah sosok itu. "Ini milikku, jangan kau ambil," kata dia lirih. Wawan ingin berteriak, tapi suaranya seolah hilang, lidahnya keluh. Adam mencoba melangkah mundur, namun kakinya sama sekali tidak mau bergerak. Seluruh tubuhnya berat, seolah ada sesuatu yang menahan. Di tengah hening malam itu, hutan tiba-tiba terasa benar-benar mati. Tak ada suara jangkrik, tak ada hembusan angin, hanya suara nafas mereka dan lirih tangisan makhluk itu. Perlahan, sosok kuntilanak itu melayang maju. Semakin dekat, semakin jelas. Adam merasakan bulu kuduknya berdiri. Wawan menggenggam senter kuat-kuat, namun cahaya senter itu justru bergetar, seperti ikut ketakutan. Saat itu, Adam sadar. Mereka tidak sedang berhadapan dengan sekadar bayangan. Mereka sedang dilihat balik oleh sesuatu yang tidak ingin diganggu dan tak mau kehilangan buah nangka. Adam berusaha menguatkan hatinya. Mulutnya komat kamit membaca doa sebisanya. Dengan napas yang tertahan, ia mundur perlahan, namun tatapannya tetap tertuju pada sosok kuntilanak itu. Wawan yang berada tepat di belakang Adam mengikuti langkahnya, pelan, hati-hati, seolah setiap gerakan salah bisa membuat makhluk itu mendekat. Mereka berhasil menjauh beberapa langkah. Jarak kini sedikit lebih aman, namun rasa takut masih mencengkram. Wawan membisikkan suara gemetar. "Dam, sudah, kita pulang saja." Namun Adam menggeleng. Dalam hati ia bergumam, setengah kesal, setengah nekat. Sebentar lagi tahrim, suara masjid pasti terdengar. Makhluk itu pasti pergi. Masa aku sudah susah payah petik nangka, malah ditinggal begitu saja? Perlahan, hening yang menegangkan itu pecah. Suara tahrim dari masjid kampung mulai terdengar, menggema pelan, menembus pepohonan hutan. Di detik itulah, kuntilanak itu tiba-tiba melayang ke atas. Gerakannya cepat, tidak menyentuh tanah. Rambutnya terurai liar mengikuti hembusan malam. Dari mulutnya terdengar tawa panjang, tawa yang melengking, menggema di tengah hutan tua, membuat bulu kuduk seolah mencuat sampai ke tulang. Lalu, sosok itu menghilang, terbang, masuk ke dalam kegelapan hutan, menyisakan keheningan dan rasa takut yang belum benar-benar hilang. Adam menelan ludah. Wawan masih gemetar, namun setelah memastikan keadaan benar-benar sepi, Adam melangkah ke tempat buah nangka itu berada. Dengan tangan sedikit bergetar, ia mengambil nangka yang ukurannya lumayan besar itu. Waktu menunjukkan pukul 4 lebih, mereka pun pulang membawa 2 ekor burung ayam-ayaman dan 1 buah nangka besar yang aromanya menyengat. Namun sepanjang perjalanan pulang, Adam merasa seolah ada sesuatu yang masih memperhatikan mereka di dalam hutan. Siang menjelang sore, Adam duduk di teras rumahnya, menikmati segelas kopi panas dan sepiring pisang goreng yang sudah mulai dingin. Tubuhnya masih terasa letih. Ia baru bangun setelah semalaman berburu burung di hutan tua. Beberapa rekannya datang dan ikut nimbrung. Mereka penasaran dengan cerita Wawan tentang kejadian aneh yang mereka alami malam sebelumnya. Rupanya Wawan sudah lebih dulu bercerita, namun bukannya percaya, rekan-rekan Adam justru menertawakan. "Ah, itu mah halu, zaman sudah maju.
Mana ada hantu, mana ada kuntilanak makan nangka. Adam hanya tersenyum tipis. Ada rasa tidak terima. Dengan nada tenang, ia menantang mereka. Kalau nggak percaya, ikut sama saya nanti malam. Lihat sendiri. Malam itu, tepat malam Kamis. Sekitar pukul 10, Adam bersama 6 orang rekannya memasuki hutan. Adam berjalan paling depan. Senter di tangan mereka berkelebat menembus gelapnya pepohonan tua. Semakin jauh melangkah, semakin mencekam suasananya. Tidak ada suara burung, tidak ada jangkrik. Yang terdengar hanya dengus napas mereka sendiri. Adam menenteng senapan angin. Headlamp di kepalanya menyorot tajam ke rimbun daun di atasnya. Ia berdiri di bawah sebuah pohon randu besar, mendongak, memicingkan mata, mencari buruan. Lalu, bruk! Sesuatu jatuh tepat di depan Adam. Bukan ranting, bukan buah. Benda itu tegak berdiri, terbungkus kain putih lusuh. Pocong. Matanya bolong hitam, lubang hidungnya menganga, bau anyir menyergap udara. Jantung Adam serasa berhenti, namun dengan sisa keberanian, ia mundur perlahan. Rekan-rekannya masih beberapa langkah di belakang, belum melihat apapun. Dengan nada santai, Adam berseru, "Ngopi dululah." Mereka pun berkumpul. Rokok dinyalakan, kopi dibuka. Adam menatap satu persatu wajah mereka. "Kalian kan gak percaya sama makhluk gaib, ya?" Mereka terdiam. Adam mengangkat senternya. "Sekarang, ikuti cahaya ini." Cahaya senter itu bergerak pelan, berhenti, tepat pada sosok pocong. Masih berdiri di bawah pohon randu, masih menatap mereka tanpa mata. Hening. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Lalu, rekan-rekan Adam berlarian ketakutan. Ada yang jatuh, ada yang menangis, ada yang memohon pulang. Malam itu, tidak ada lagi yang berani berkata, hantu tidak ada. Karena mereka sudah melihatnya sendiri. Di hutan tua, yang konon, tidak semua penghuninya manusia. Terima kasih telah mengikuti kisah nyata pencari burung di malam hari bersama Jejak Gaib. Di balik sunyi, selalu ada misteri yang tak terlihat dan tak semua yang kembali pulang dengan selamat. Di balik setiap langkah dan rasa takut, selalu ada perjuangan dan harapan. Nantikan kisah nyata lainnya di Jejak Gaib.